Ya baik, kita akan mulai saja. Ibadah Umum Pemuda Sate 5 Juli 2023 GBHT Kudus. Yohanes 14 ayat 6. Kata Tuhan Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Maha Mulia, kami sangat bersyukur untuk hari ini dapat beribadah memuliakan Bapa di dalam kasih Tuhan Yesus dan dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Kami mohon diampuni segala kesalahan kami, diserta layakkanlah kami untuk berjumpa dengan Bapa dan terangilah hati kami dalam kekudusan Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pengantara dan Raja kami, salam dan berkat, anugerah kasih dan damai sejahtera dari Bapa, Tuhan Yesus dan Tuhan Roh Kudus selalu menyertai kita sekalian. Amin. Ya, Sis Arum sudah saya jadikan host. Terima kasih. Baik, kita akan memuji Tuhan Yesus, saudara semua. Haleluya. Salam Bang Gembala. Tiada berhenti itu, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, Yesus baik, Yesus baik bagiku, Yesus baik bagiku, dulu sekarang dan selamanya, Yesus baik.
Baik teman-teman, kita mau lebih lagi menyembah Tuhan Yesus. Mari kita satukan hati kita untuk datang kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk kesempatan pada malam hari ini. Kasih-Mu besar buat kami semua. Dengan apa kan kami balas kebaikan Tuhan Yesus, selain mempersembahkan hidup kami untuk menjadi korban yang berkenan di hati Bapa di surga. Ya ralabayasan, ya ralabayasan, oh haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau bersyukur, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Biarlah malam hari ini menjadi malam yang indah antara kami dengan Tuhan Yesus. Biarlah kami meninggalkan setiap pemahaman kami yang salah di hadapan Tuhan. Biarlah hati kami melekat kepada Tuhan Yesus, dan kami akan diperbaiki hari demi hari. Ya ralabayas, sandaralabaralabayas, Roh Kudus bekerjalah. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Yesus, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Yesus mengatasi bumi. Mari lebih lagi saudara semua, dengan ucapan syukur yang melimpah, mari kita bersyukur kepada Tuhan, sebab kasih-Nya besar buat kita. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Yesus kebenaran kami, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Yesus, ku rindu menyatakan, tinggikan
sekali yang menyembah. Mari angkat tangan kita puji Tuhan, tinggikan Dia. Tinggikan ya Ralabarayasa dirimu ya Ranabayase ya Ralaya, mengatasi langit, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Yesus. Oh, mengatasi bumi. Mari sembah Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Dia yang layak disembah. Tuhan kami, Raja kami, Kaulah yang terbaik Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, pengorbananmu sempurna, Allah yang kekal, Raja damai. Mari menyembah Tuhan Yesus dalam roh dan kebenaran. Jangan pikirkan apapun. Mari kita terfokus menyembah Tuhan dan Raja kita. Ya Ralaba, biarlah kasih-Nya mengalir dalam hidup kita saat ini, menyembuhkan kita, memulihkan kita, memberkati kita. Haleluya. Ya Ralaba, ya Sandar Ralaba, naikkan suaramu, naikkan hatimu di hadapan Tuhan. Sembah Dia lebih lagi. Ya Ralaba, ya Sandar Ralaba. Hamba percaya Tuhan, urapan-Mu tercurah saat ini. Ya Ranabaya Sandaralabaya se. Oh haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus tercurah kesembuhan, tercurah pemulihan, tercurah kuasa Tuhan yang dahsyat saat ini. Ya Ralabaralabaya Sandaralabaya se. Haleluya. Biarlah kami pakai hati kami menyembah Tuhan. Kami mau tinggalkan pikiran kami yang sering liar ya Tuhan, yang sering kemana-mana saat ini. Biarlah kami benar-benar terfokus kepada Tuhan Yesus saja. Ya Ralaba ya Sanaralaba, kuasai kami Tuhan Roh Kudus. Jamah roh kami, jamah hati kami, jiwa kami, tubuh kami ya Tuhan. Ya Ralaba ya Sanaralaba ya se. Ya Ralaba ya so. Kemuliaan-Mu Yesus, kebesaran-Mu Yesus, kebesaran-Mu Yesus, kemuliaan Tuhan Yesus, kemuliaan-Mu Yesus, Tuhan Yesus, Raja kita, Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Biarlah ibadah ini menyenangkan hati Tuhan Yesus. Dan kami percaya, kami yang datang dengan hati yang rindu bertemu dengan Tuhan Yesus, maka pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi, kemenangan terjadi, dan kami dilepaskan dari belenggu-belenggu si jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan Bro Dennis, doa Bapak kami. Bapa kami dalam surga, dikuduskan nama-Mu Bapa, datanglah kerajaan Bapa, jadilah kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa bersama, bersahati. Kita mau berdoa untuk perenungan firman Tuhan, untuk pembacaan Alkitab pada hari ini dalam Yohanes 5 ayat 1 sampai 18. Ya Tuhan, kami percaya Bapa di sorga saat ini berkuasa atas kami semuanya. Dan kami percaya di saat firman-Mu dibacakan, maka kami benar-benar dipenuhi oleh firman Tuhan. Dan kami percaya di saat kami benar-benar merenungkan firman Tuhan, bahkan melakukannya, maka hidup kami diubahkan lebih baik dan lebih baik lagi. Kami akan meninggalkan hidup kami yang lama, yang banyak cacat celah, menjadi hidup yang baru yang menyenangkan hati Tuhan senantiasa. Pimpin kami dalam pembacaan firman ini, supaya kami tidak salah membacanya dan kami membaca dengan hati yang rindu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, silakan Sis Dina. Terima kasih Tuhan Yesus, pada malam hari ini ya Tuhan Yesus, kami berkumpul kembali Tuhan Yesus, Nah, dan silakan kami percaya baca Tuhan. Alkitabnya. Tadi sudah doa. Ya, Silakan. terima kasih Tuhan Yesus. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Tuhan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya, yang di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Ya, Sis Popo, silakan. Sebab sewaktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan bergoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sudah air itu jadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Amin. Itu ada seorang yang sudah 30 tahun dan selamanya sakit. Ya, terima kasih. Ibu Iin, silakan. Ketika Tuhan Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Tuhan Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah Tuhan Yesus kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya sudah goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Baik, terima kasih. Bro Denny, silakan. Kata Tuhan Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Amin. Karena itu orang-orang Yahudi berkata kepada orang yang baru sembuh itu, "Hari ini hari Sabat, dan tidak boleh engkau memikul tilammu." Akan tetapi ia menjawab mereka, "Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Mereka bertanya kepadanya, "Siapakah orang itu yang berkata kepadamu, angkatlah tilammu dan berjalanlah?" Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Tuhan Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Amin. Ya, shalom Bro Tris. Itu kameranya Ibu Yohana bisa dibalik ke mukanya nggak? Soalnya itu kelihatan anak-anak bermain. Bisa dibalik nggak kamera Ibu Yohana? Ya. Ya, baik. Terima kasih Bro Tris. Ya, Egar silakan membacanya. Pelan-pelan ya sayang. Kemudian Ya. Tuhan Yesus bertemu dengan dia
dalam bait Allah lalu berkata kepadanya, engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Orang itu keluar lalu menceritakanlah kepada orang-orang Yahudi bahwa Tuhan Yesus yang telah menyembuhkan dia. Terima kasih. Kita baca bersama-sama. Dan karena itu orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus melakukan hal-hal itu pada hari Sabat. Tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Tuhan Yesus. Bukan saja karena Tuhan Yesus meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Tuhan Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Amin. Baik, saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk pesan firman Tuhan Yesus. Silakan, Pak. Ya, kali ini kita akan merenungkan tentang pelayanan Tuhan Yesus yang sangat-sangat sempurna, maha sempurna. Ibrani 7 kita akan baca mulai dengan ayat yang ke-11. Kristus adalah imam yang lebih tinggi daripada Harun. Karena itu, andai kata oleh imamat Lewi telah tercapai kesempurnaan, sebab karena imamat itu umat Israel telah menerima Taurat. Apakah sebabnya masih perlu seorang lain ditetapkan menjadi imam besar menurut peraturan Malkisedek, dan yang tentang dia tidak dikatakan menurut peraturan Harun? Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat itu. Sebab ia, yaitu Tuhan Yesus, yang dimaksudkan di sini termasuk suku lain. Dari suku ini tidak ada seorang pun yang pernah melayani di mezbah. Sebab telah diketahui semua orang bahwa Tuhan kita berasal dari suku Yehuda, dan mengenai suku itu Musa tidak pernah mengatakan sesuatu apapun tentang imam-imam. Dan hal itu jauh lebih nyata lagi jikalau ditetapkan seorang imam lain menurut cara Malkisedek, yang menjadi imam bukan berdasarkan peraturan-peraturan manusia, tapi berdasarkan hidup yang tidak dapat binasa. Sebab tentang Tuhan Yesus diberi kesaksian, engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Malkisedek. Memang suatu hukum yang dikeluarkan dahulu dibatalkan kalau hukum itu tidak mempunyai kekuatan dan karena itu tidak berguna. Sebab hukum Taurat sama sekali tidak membawa kesempurnaan, tetapi sekarang ditimbulkan pengharapan yang lebih baik yang mendekatkan kita kepada Allah. Dan sama seperti hal ini tidak terjadi tanpa sumpah. Memang mereka telah menjadi imam tanpa sumpah, tetapi Tuhan Yesus dengan sumpah diucapkan oleh Bapa di sorga, yang berfirman kepadanya, Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya. Demikian pula Tuhan Yesus adalah jaminan dari janjian yang lebih kuat, dan dalam jumlah yang lebih besar mereka telah menjadi imam, karena mereka dicegah oleh maut untuk tetap menjabat sebagai imam. Tetapi karena ia, yaitu Tuhan Yesus, tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu, ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh dia datang kepada Allah Bapa. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka.
Sebab imam besar yang demikianlah yang kita perlukan, yaitu yang saleh, tanpa salah, tanpa noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa dan lebih tinggi daripada para malaikat di sorga. Yang tidak seperti imam-imam besar lain yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dosanya sendiri, dan sesudah itu barulah untuk dosa umatnya. Sebab hal itu telah dilakukannya satu kali untuk selama-lamanya, ketika Tuhan Yesus mempersembahkan dirinya sebagai korban. Sebab hukum Taurat menetapkan orang-orang yang diliputi kelemahan menjadi imam besar, tetapi sumpah yang diucapkan kemudian daripada hukum Taurat menetapkan anak, yaitu Tuhan Yesus, yang telah menjadi sempurna sampai selama-lamanya. Ya, dari hari ini kita mau belajar bahwa ternyata pelayanan kita sama sekali tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan pelayanan Tuhan Yesus yang dahsyat dan luar biasa. Itu sebabnya kita sadari bahwa pelayanan kita harus dilakukan dengan kerendahan hati, karena memang tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan Tuhan Yesus yang maha sempurna. Pelayanan Tuhan Yesus maha sempurna yang kita baca Ibrani 7 ayat 11-28 tadi. Penulis surat Ibrani telah memberi argumen awal yang mendukung keunggulan keimaman Tuhan Yesus atas semua imam besar orang-orang Yahudi. Pada bacaan hari ini, keunggulan dijabarkan dengan lebih lengkap dan sempurna. Kesempurnaan tidak dapat dicapai melalui keimaman suku Lewi yang mengikuti aturan Harun, ya, di ayat yang ke-11. Imam-imam Lewi termasuk imam besar masih selalu berdosa dan dipenuhi dengan kelemahan, dan durasi pelayanan mereka sangat terbatas. Ya, sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan hal-hal yang sangat-sangat terbatas. Untuk mencapai kesempurnaan diperlukan model keimaman yang lain daripada imam-imam bangsa Israel pada waktu itu. Tentunya imam yang bebas dari dosa dan imam yang tidak terbatas oleh waktu. Dan Tuhan Yesus adalah imam besar yang memenuhi aturan Melkisedek. Ia kudus dan kekal, karena itu ia sanggup menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya dari zaman ke zaman, bahkan sampai selama-lamanya. Firman hari ini mengajak kita merenungkan keterbatasan dari setiap pelayanan manusia. Kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, ingat kita punya banyak keterbatasan. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali kita hanya mengucap syukur kalau kita boleh melayani Tuhan Allah kita. Para hamba-hamba Tuhan harus menyadari betapa fana dan terbatasnya pelayanan kita semua sebagai hamba-hamba Tuhan. Sesungguhnya tidak ada pendeta, tidak ada penginjil, tidak ada penatua atau diaken yang dapat mencapai standarnya Tuhan Allah kita. Jangan kita merasa hebat. Meski jangkauan pelayanan kita sampai ke level internasional sekalipun, kita nggak akan bisa membanggakan diri kita. Atau pelayanan yang menghasilkan finansial gereja yang kuat, atau pengetahuan yang teruji secara akademis sampai pada tingkat S1, S2, S3, pelayanan kita tetap mengandung kelemahan dan kekurangan. Kenyataan ini seharusnya membuat kita hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan, merasa miskin di hadapan Allah. Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Di sisi lain, kebenaran bahwa Kristus Yesus adalah imam besar di sorga melambungkan kepercayaan diri hamba-hamba Tuhan. Kita bangga karena Tuhan Yesus adalah imam besar yang dahsyat dan luar biasa.
pelayanan Tuhan Yesus yang sempurna menutupi segala pelayanan kita yang tidak sempurna ini. Karena kita ada di dalam Tuhan Yesus, kita melayani Tuhan Yesus. Meskipun kita penuh dengan kelemahan, penuh dengan kekurangan, tetapi Tuhan Yesus berkenan memakai kita. Meskipun kita belum menghasilkan buah yang matang, buah yang baik, buah yang besar, tetapi Tuhan Yesus akan terus menguatkan kita sebagai pelayan-pelayannya, memampukan kita sebagai pelayan-pelayanannya. Marilah kita selalu bersyukur kepada Tuhan Yesus kalau kita boleh melayani Tuhan Yesus. Bukan karena gagah kuat kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita bersyukur untuk setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Amin. Seberapa kecil pun pelayanan kita, tetap berharga di mata Tuhan. Ini bukan soal hebat pelayanan siapa, tetapi hebatnya Tuhan yang berada di balik setiap pelayanan kita. Nah, dari uraian tadi, saudara, mari kita sadari dengan rendah hati, dengan penuh ucapan syukur, kalau kita boleh melayani Tuhan Yesus. Jangan bersungut-sungut di dalam melayani Tuhan Yesus, tetapi harus bersuka cita, harus bergembira, karena kita boleh dipakai oleh Tuhan Yesus sebagai pelayan dari kerajaan sorga. Itu sebabnya kita mengucap syukur juga Tuhan Yesus mengaruniakan kepada kita kuasa, pengurapan, kemampuan, bahkan kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang Tuhan layani melalui hidup kita. Biarlah melalui hidup kita nama Tuhan Yesus sajalah yang ditinggikan dan dipermuliakan. Maka karena itu, saudara, mari kita fokus kepada pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita bercabang ke sana kemari, ya, tetapi tidak fokus pada pelayanan. Kalau kita dipercayakan menjadi pohon anggur, marilah kita fokus kepada anggur, buah anggur yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan kita sebagai buah anggur, kita memberikan perhatian kepada buah korma dan lain-lain sebagainya. Mari kita pelayanan, fokus kepada apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Yang kedua, mari kita mengucap syukur terus kepada Tuhan Yesus, karena enggak semua orang bisa atau mau melayani. Tetapi kita boleh melayani melalui ibadah-ibadah kita, melalui kebaktian-kebaktian yang kita ikuti, biar kita ikuti dengan segenap hati, dan pastinya Tuhan Yesus disenangkan di dalam pelayanan kita. Sebabnya, mari kita bertekad, ya di tahun ini masih ada setengah tahun lebih, pastikan kita melayani Tuhan Yesus di Pemuda Sehati, kita setia beribadah di Pemuda Sehati, kita mau buktikan bahwa kita adalah pelayan-pelayan Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus. Saya percaya kita semua pasti diberkati kalau kita melakukannya dengan sepenuh hati, dengan sungguh-sungguh, dengan ucapan syukur, dengan hati yang memuliakan Tuhan Yesus. Selamat melayani Tuhan Yesus dengan rendah hati, upahmu besar di sorga. Amin. Bapa di sorga, kami mengucap syukur kesempatan kami melayani Tuhan Yesus. Walaupun kami tidak punya apa-apa, tetapi Tuhan memanggil kami untuk melayani Engkau ya Tuhan Yesus. Itu sebabnya kami ingin selalu merendahkan diri di hadapan-Mu ya Tuhan Yesus. Bahwa pelayanan kami tidak ada apa-apanya. Kami hanyalah hamba yang tidak berguna. Kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi segala hormat, pujian, sembah kami hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya ya Bapa, setiap anak muda-Mu di tempat ini, setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah Pemuda Sehati pada setiap hari Rabu, biar kami melayani Tuhan Yesus dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Kami mau buktikan bahwa tahun ini kami akan melakukannya dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Nama Tuhan Yesus saja yang ditinggikan dan dipermuliakan. Hamba-Mu juga berdoa bagi para pelayan-Mu ya Bapa, biar mereka tidak jemu, biar mereka tidak lelah, tetapi mereka bersuka cita senantiasa, karena kami bukan melayani manusia,
tetapi melayani Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin, amin, amin. Saya kembalikan, Tuhan memberkati. Baik, kita akan memberikan persembahan. Mari kita mau berdoa juga untuk program M5000 yang akan dilangsungkan pada hari Minggu besok. Kita memperhatikan orang-orang di pinggir jalan yang memang harus diperhatikan hari-hari ini, dan memberkati mereka serta mendoakan agar keselamatan daripada Tuhan Yesus juga turun atas mereka. Sebelumnya kita akan membacakan ayat persembahan dan doa persembahan. Nanti dilanjutkan ya Sis Arum untuk berdoa buat M5000. Silakan Sis Arum. Baik. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, Ia membagi-bagikan, Ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar pada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka Tuhan Yesus akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu, dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita doa persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan, karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami, yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami, karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman, yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus memberi berkat. Pada malam hari ini juga, ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk program Kasih Agape Pemuda Sehati, berbagi makanan untuk orang-orang pemulung atau yang berkekurangan di pinggir jalan, yang akan dilaksanakan pada hari Minggu sudah ibadah raya. Kami percaya Tuhan Yesus yang akan memberkati pelayanan kami, dan Tuhan Yesus juga yang akan memilih untuk orang-orang yang akan kita beri makanan, sehingga mereka yang menerimanya diberikan keselamatan dan bertemu dengan Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga para donatur yang sudah memberikan untuk program Kasih Agape ini, biar Tuhan Yesus yang akan membalasnya berlipat kali ganda. Terima kasih Tuhan Yesus, dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, yakin Tuhan memberkati, ku yakin Yesus melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Tuhan
menambah-nambahkan iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Yesus melindungi, burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku selama-lamanya. Sekali lagi dengan segenap hati katakan, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Yesus selalu menolongku, selalu menjagaku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku dan Dia mengenyangkanku dan peliharaku selama-lamanya, selama-lamanya. Sekali lagi dengan bahagia katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku selama-lamanya, selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, kesetiaan-Mu luar biasa bagi kami, pemeliharaanmu sempurna Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Tuhan. Bapa mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga mengatasi bintang, betapa mulia namamu Bapa. Yesus mulialah, Yesus mulialah namamu di bumi ini, namamu diagungkan di bumi. Kemuliaan-Mu di surga
kasih bintang. Betapa mulia namamu Yesus, betapa mulia namamu Bapa, betapa mulia namamu Bapa, betapa mulia namamu Tuhan, betapa mulia namamu Tuhan. Haleluya. Segala kemuliaan, kehormatan, kebesaran, kejayaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Gembala. Belum dibuka Pak mute-nya. Bapa di sorga Maha Mulia, Engkaulah Allah yang kekal, dipuja dan selalu dihormati oleh segala makhluk dan oleh semua generasi. Bapa berfirman dan segalanya tercipta. Keselamatan dan kesempurnaan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pertolonganku datangnya dari Tuhan Roh Kudus, dan peristiwa Pentakosta menjadi awal lahirnya daripada gereja. Amin. Bapa di sorga, Maha Mulia, kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBHT Kudus diberikan hati yang baru dan roh yang baru, serta diberikan telinga seorang murid Tuhan Yesus. Kami mohon penyertaan Bapa. Kami berdoa dan beriman bahwa jemaat GBI Hati Kudus taat pada firman Tuhan Yesus, setia beribadah kepada Tuhan Yesus, hidup dalam kerendahan hati dan selalu rela ditegur oleh firman Tuhan Yesus, serta selalu hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Kiranya Tuhan Roh Kudus selalu menolong dan menuntun kami dalam melakukan firman Tuhan Yesus. Bersama-sama, langsung Bro Tris. Silakan Bro. Tuhan Yesus Raja Semesta, kami memohon kekuatan dari Tuhan Yesus agar kami selalu hidup di dalam roh. Kiranya roh kami semakin kuat oleh kekuatan kuasa firman Tuhan Yesus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami hentikan keinginan daging. Kami hancurkan kuasa dan tipu daya iblis. Kami aman dalam perlindungan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus beserta keluarganya. Kami percaya selalu diberi perlindungan dari Tuhan Yesus, selalu dipenuhi damai sejahtera, diberi kesehatan dan kesembuhan, panjang umur serta bahagia. Amin. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh jemaat GBI Hati Kudus setia membaca firman Tuhan Yesus dan hidup sesuai firman. Kami berdoa dan beriman bahwa seluruh kegiatan ibadah di GBI Hati Kudus selalu dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus dan selalu memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya, ajar kami menghormati Bapa di dalam cinta kasih Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan korupsi di seluruh Indonesia, baik yang dilakukan oleh birokrasi pemerintah, ASN, institusi Polri, TNI, dan kementerian maupun oleh perusahaan swasta, bahkan oleh masyarakat. Kiranya kejujuran, keadilan, kemakmuran menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa menghentikan politik uang dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menghancurkan atau jaringan narkoba di seluruh Indonesia. Kiranya Badan Narkotika Nasional Indonesia diberi kemampuan untuk mencegah penyalahgunaan pemakaian narkotika. Kami berdoa kiranya seluruh rakyat Indonesia dibebaskan dan pengaruh narkoba. Amin. Amin. Tuhan Roh Kudus penuntun kami. Kami berdoa kiranya Roh Kudus selalu membimbing kami. Kami berdoa kiranya terbangun komunikasi yang baik di antara keluarga kami. Kiranya terbangun komunikasi
di antara seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Amin. Kiranya terbangun komunikasi yang baik bagi seluruh bangsa Indonesia. Kiranya kami saling mengaku dosa dan saling mendoakan supaya kami sembuh dan damai sejahtera berlimpah atas kami. Kiranya hanya nama Tuhan Yesus sajalah yang selalu ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Bersama-sama 2 kali dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa. Amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Amin. Ya, saya persilakan Ibu Yohana berdoa untuk GBI Hati Kudus. Pokok doa ada di layar, mohon didoakan satu persatu. Terima kasih. Kita satukan hati di dalam doa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Kristus Allah Roh Kudus, pada malam hari ini Tuhan kami berdoa Bapa, khususnya buat keluarga Bapak Gembala kami, ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati pelayanannya, ya Tuhan Yesus, di mana saja berada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan. Pertemukanlah dengan jiwa yang haus dan lapar akan Engkau ya Tuhan, untuk memenuhi gejamu GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus berkati juga kesehatan keluarga Bapak Gembala Tuhan, jauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar Bapak Gembala kami sekeluarga sehat-sehat selalu di dalam Engkau Tuhan. Kiranya supaya Bapak Gembala kami sukacita, damai sejahtera di dalam Engkau ya Bapak. Juga Tuhan berkati Tuhan keuangan keluarga Bapak Gembala kami ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang mencukupi Tuhan, Engkau Allah Yehova Jireh, Yehova Rafa, Yehova Nisi, Engkau Allah pemberkat Tuhan, semua berkat datangnya dari Engkau ya Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan kami sangat bersyukur Tuhan, kiranya Tuhan selalu berkat-Mu melimpah buat keluarga Bapak Gembala kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan keluarga Bapak Gembala kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu ya Bapak. Juga Tuhan Yesus kami juga berdoa Bapak buat keluarga penatua Bapak Hadi Praganta Tuhan. Tuhan berkati pelayanannya Tuhan, di mana saja dia berada Tuhan, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Bapak. Juga berkati juga kesehatan keluarga Bapak penatua kami, Tuhan menjauhkan dari segala sakit penyakit Tuhan, agar keluarga Bapak Penatua kami juga sukacita dan sejahtera di dalam Engkau Tuhan. Berkati juga Tuhan keuangan Bapak Penatua kami ya Tuhan Yesus. Berkat-Mu melimpah Bapak, keluarga Bapak Penatua kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan Bapak Penatua kami dalam tangan-Mu, dalam perlindungan Bapak. Juga berdoa Tuhan buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kesehatannya ya Tuhan Yesus. Tuhan jauhkan dari segala sakit penyakit ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan berkati juga keuangan seluruh jemaat GBI Hati Kudus dan pengerja-pengerja-Mu ya Tuhan Yesus. Kiranya berkat-Mu melimpah buat seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerjanya. Tuhan, terima kasih kami serahkan seluruh jemaat GBI Hati Kudus serta pengerja-pengerja-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus kami bekerja Tuhan, berdoa Tuhan buat penambahan jiwa-jiwa. Tuhan, kiranya Tuhan kirimkan banyak jiwa-jiwa Tuhan Yesus di seluruh jemaat GBI Hati Kudus ya Tuhan Yesus. Kiranya supaya banyak jiwa-jiwa yang datang di gereja-Mu ya Tuhan Yesus. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa buat gereja cabang Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan, supaya Tuhan tertaruh Tuhan di mana saja Tuhan Yesus yang Tuhan tentukan ya Tuhan Yesus. Supaya Tuhan Yesus banyak jiwa-jiwa yang berdatangan di gereja baru ini ya Tuhan Yesus. Tuhan buka jalan Tuhan buat gereja ini ya Tuhan Yesus. Kami serahkan Tuhan
semuanya di dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus, supaya Tuhan Yesus yang membuka jalan buat gereja baru ini ya Tuhan. Juga Tuhan Yesus, kami juga berdoa Bapa buat kemajuan pemuda sehati ya Tuhan Yesus, supaya banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan ya Tuhan Yesus. Kiranya juga berkati juga Bro Divo Tuhan Yesus yang membina pemuda ini ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan dalam tangan-Mu Tuhan dan dalam perlindungan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik. Silakan Bro Kris, Mazmur 91. Dalam lindungan Tuhan Yesus. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesuslah tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Tuhan Yesus melindungi kami. Di bawah sayap Tuhan Yesus kami berlindung, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan Yesus ialah tempat perlindungan kami, Bapa di surga ialah tempat perteduhan kami, malapetaka tidak akan menimpa kami, dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Sebab malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami, untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kami langkahi, kami akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal nama Tuhan Yesus. Bila kami berseru kepada Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami, dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Kiranya Bapa memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Bapak, kami berdoa buat setiap kami yang ambil bagian di dalam ibadah pemuda sehati pada saat ini ya Bapak. Beri kepada kami hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Beri kepada kami kerinduan untuk setia beribadah kepada Tuhan Yesus bahkan sepanjang tahun ini Tuhan. Mampukan kami untuk melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan-Mu. Saatnya ya Bapa, kami menadahkan tangan kami kepada Bapa di surga.
Sebab kami terlalu percaya Bapalah sumber segala berkat, kasih karunia, dan keselamatan. Berkat jasmani kami semua sehat, kami sembuh, kami pulih. Berkat rohani kami semakin dekat mengenal Tuhan Yesus. Dan berkat keuangan yang berlimpah-limpah Tuhan cukupkan keperluan kami. Tuhan Allah Bapa di sorga memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Allah Bapa di sorga menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya padamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Saatnya bersatu. Haleluya. Terima kasih, ibadah selesai. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Glory, haleluya. Glory, Glory, haleluya. glory, glory, haleluya. Haleluya, pujimu. Bisa dibuka yuk teman-teman pemuda semua. Ya, katakan yang jalan kita. Semangat, sukacita. Ayo dibuka. Tolak. Mute-nya 1, 2, 3. Semangat, sukacita. Semangat, sukacita, tolak pikiran Satu negatif. Petrus 5 ayat Akan 7. segala serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan Tuhan Yesus. Yesus yang memelihara. Supaya Sekali katakan, kita- glory, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. hati, mantul. Mantul. Baik, kita akan foto sejenak untuk kita laporan ibadah. Bisa dibuka semuanya video. Ya, sementara foto saya menyapa dulu. Shalom Bu Sumarsi, sehat. Shalom Bapak. Ya, Shalom. ya, shalom Bu Yohana. Shalom Ibu Shalom Ibi. Pak Gembala. Ya, shalom Miss Popo. Miss Popo. Hati. Halo Miss Popo. Halo Pak Gembala. Ya, Shalom Bu Iin, Tuhan Yesus memberkati Julian Klaten. Halo. shalom Bu In. Baik, ibadah selesai. Yuk katakan 5 hal tentang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus Tuhan dahsyat, Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik, setia, Tuhan Yesus luar biasa, Tuhan Tuhan Yesus Yesus raja segala raja, menyembuh, Tuhan Yesus saja. kami. Haleluya. Selamat malam. Dalam nama Tuhan Yesus. God bless you. Selamat malam. Selamat malam.